Pernah nggak merasakan begini? Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, cepat, sudah azan, siap-siap. Pernah merasakan itu? Nah, itu yang bisikan malaikat. Pernah nggak ada bisikan begini? Ketika misalnya melakukan satu perbuatan atau terfikir untuk berbuat yang tidak benar, ingin berdusta pada pasangan, hati kecilnya mengatakan, jangan lakukan, itu nggak benar. Pernah ada begitu? Itu bisikan malaikat. Teman-teman, malaikat disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Jadi ini automatically bekerja secara bersamaan terus. Jadi kita baru bangun tidur aja, udah ada pengaruh begitu. Ya, harus cepat mengambil keputusan. Di mana yang mau diambil? Makanya itu Nabi mengatakan istafti qalbak. Kalau kita ingin memutuskan sesuatu, tautkan diri kita dengan Allah, ambil isyarat dari jiwa takwa kita. Ini. Dari 115 kali ini, yang disandingkan dengan nafsu, maka keluarlah di situ rumusan-rumusan amal soleh, ibadah, yang menjadi jalan sekaligus jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Apa diantaranya? Bisa kemahiran. 2, 3, 4. Ya, kita pelan-pelan ya. Buka Quran surah kedua. Ini bagian terakhir kita untuk materi pengantar. Surah Al-Baqarah. Oke. Ayat 1 sampai 5. Quran surah 2, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ayat 1-nya pembuka, ayat 2 sampai 4 itu jembatan takwanya, ayat 5 adalah ending kebahagiaannya. Oke. Ya, kita mulai. Pembukanya Allah sampaikan Alif Lam Mim. Aku akan berikan informasi dari firman-Ku yang mudah untuk dipahami, mudah untuk dibaca, mudah untuk diamalkan, semudah engkau mengucapkan Alif, Lam, dan Mim. Alif yang keluar di lisan, A dari rongga di sini, Lam sampai di lidah, Mim sampai di bibir. Semudah engkau berucap, semudah itu pula Quran bisa dibaca, dipahami, dan diamalkan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tapi engkau mesti yakin, kalau ingin mendapatkan manfaat dari Quran ini, engkau mesti yakin tanpa ragu terhadap apa yang akan aku sampaikan dan mengamalkan apa yang aku bimbingkan di dalamnya. Teruskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran aku telah siapkan menjadi pedoman kehidupan, petunjuk hidup untuk semua kegiatan yang mengiringi bagi orang takwa. Muttaqin itu jama' dari kata taqi. Taqi itu satu orang. Quran surah ke-19 ayat 12 sampai 15. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Jadi kalau taqi satu orang. Ya. Misalnya Mas Doni punya anak Hamzah yang bertakwa satu orang. Diberi nama Hamzah At-Taqi. Hamzah aku harapkan jadi insan yang bertakwa. Misal. Kalau banyakan itu berubah namanya menjadi muttaqin. Kalau menjadi objek muttaqin jadi subjek muttaqun. Kata Allah, aku telah siapkan isi Quran sebagai pedoman berkehidupan. Objeknya siapa? Untuk hamba-hambaku yang mencoba meningkatkan takwa. Apa jembatan, amalan untuk mewujudkan sifat takwa itu, menjadi orang takwa itu? Teruskan ayatnya. Nah, ini poinnya. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Oke, satu. Teman-teman lihat baik-baik. Disebutkan dengan kata alladzina. Saya pernah sampaikan di banyak pertemuan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Dan menunjuk pada semua objek tanpa batas. Siapapun. Bedanya dengan man, kalau man itu sifatnya personal tapi terbuka.
Kalau alladzina sifatnya komunal dan terbuka kepada semua langsung tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, kalian ingin jadi orang takwa? Aku buka kepada siapapun. Aku tidak batasi untuk si fulan. Takwa itu bukan definisi untuk ustaz saja. Untuk kiai, habib semata. Tidak. Siapapun. Ya, Anda mau profesi A, profesi B. Sepanjang Anda manusia, Anda bisa menjadi kalangan orang takwa. Saking kasihnya Allah, semua diberi kesempatan yang sama. Tanpa beda. Syarat pertama, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu cirinya, dia berusaha meningkatkan imannya. Kalau di terjemahan teman-teman lihat beriman kan? Tapi kalau kita lihat dari karakter gramatikal bahasa Arabnya, pakai ya di situ bentuknya jama'un, yu'minun, ya itu bentuknya kalau kita tarik ke dalam bahasa Inggris misalnya bentuk present, continuous, and future. Ada progresif, kontinuitas. Jadi kalau kita menemukan satu kata ada ya-nya, artinya di situ ada usaha terus meningkatkan sampai kapanpun. Alladzina yu'minuna, orang takwa itu, dia bukan sekedar beriman. Kalau sekedar beriman, baru beriman amanu namanya. Amanu itu baru beriman. Oke? Tapi kalau dia mau menerus meningkatkan imannya supaya lebih kuat, maka berubah katanya dari amanu menjadi yu'minun. Satu, diniatkan untuk meningkatkan iman. Ilustrasinya begini. Tadi subuh jam berapa? 4 lewat berapa? 4 lewat 8. Ada lagi yang lain? 4 lewat 5, 46, 48. Kita ambil 48 ya. 4 lewat 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 lewat 8. Begitu dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun. Sadar ada panggilan, siap-siap untuk menunaikan salat. Jam 4 lewat 8 dipanggil, jam 4 lewat 8 bangun. Itu namanya iman standar. Oke. Bukan kuat. Iman standar. Oke. Baik, gini. Teman-teman, kerjanya jam 8. Datang jam 8. Standar gak? Standar kan? Ya. Kerja jam 8, datang jam 8. Standar ya? Standar. Kalau Anda datang jam 7, itu baru istimewa. Ya, itu baru kuat, bagus. Dipanggil jam 4 lewat 8, Anda siap-siap dari jam 3.30. Nunggu panggilan, kan? Itu kuat namanya. Dipanggil jam 4 lewat 8, nunggu dari jam 2. Istimewa. Ya. Yang sering terjadi itu begini, dipanggil jam 4 lewat 8, baru sadar jam 8 lewat 4. Ya. Okay. Ini problemnya. Dan masih menuntut untuk solusi segera gitu kan. Nah, ini. Nah teman-teman, jadi orang yang yu'minun itu, dia tahu dia beriman, dia tahu dia dipanggil sholat, tapi dia ingin selalu meningkatkan keimanannya. Maka dia naikkan, biasa dipanggil jam 4 lewat 8, jam 4 dia mulai bangun. Naik lagi jam 3.45, 3.30. Semakin Anda mampu meningkatkan itu dan nanti ada rasa dalam jiwa. Ya, petunjuknya begini. Biasanya kalau iman sudah mulai meningkat dalam bab sholat itu, ada orang yang ketinggalan sholat sunnah itu hatinya gelisah. Padahal yang fardu itu belum dipanggil. Karena biasa tahajud, subuh 4 lewat 8, dia bangun jam 4 lewat 5. Lalu ketika dia lihat jam, ya Allah terlambat saya. Padahal subuh aja belum. Nah itu jadi akan melahirkan satu getaran pada jiwanya, yang bahkan memosisikan ibadah sunnah itu kehilangan, jadi sesuatu yang sangat mahal. Kalau yang ini yang standar, atau ini yang di bawah standar, kadang-kadang terlambat sholat fardu pun biasa aja. Ini, ya. Nah ini yang dimaksud yu'minun. Jadi kalau ingin menjadi manusia takwa, yang dimudahkan segala persoalan kehidupannya, ini kan eksklusif. VVIP, nggak semuanya orang bisa. Hal yang pertama dilakukan adalah niatkan untuk meningkatkan iman dulu. Naikkan imannya. Jalannya bagaimana?
Amalannya langsung. Cara meningkatkan iman itu satu. Wa yuqimunas shalah. Ceramah Ustadz Adi Hidayat menyampaikan pentingnya membangun keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mendengar azan, seringkali kita merasa terdorong untuk segera mempersiapkan diri, dan ini merupakan salah satu bentuk bisikan malaikat yang membimbing kita kepada kebaikan. Malaikat, yang disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran, berperan dalam membisikkan suara kebaikan kepada manusia. Nabi juga mengajarkan bahwa untuk memutuskan sesuatu, penting untuk mengaitkan diri kita kepada Allah dan mengikuti jiwa takwa. Ini menjadi landasan untuk menjalankan amal saleh yang mendekatkan diri kepada Allah. Melalui Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 15, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bagaimana Allah memberikan petunjuk untuk hidup yang bertakwa. Ayat pertama memberikan pembukaan, diikuti ayat kedua hingga keempat yang menjadi jembatan menuju takwa, sementara ayat kelima menunjukkan hasil berupa kebahagiaan. Dalam ayat-ayat ini, Allah menekankan pentingnya keyakinan penuh tanpa keraguan terhadap Al-Quran. Allah memberikan kesempatan kepada semua manusia, tanpa memandang status atau profesi, untuk menjadi mutakin atau hamba yang bertakwa. Hal ini diwujudkan dengan terus meningkatkan iman melalui usaha berkelanjutan. Ketakwaan tidak hanya ditandai dengan keimanan biasa, tetapi melalui usaha berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas iman. Contohnya, orang yang bangun lebih awal untuk menunggu waktu salat menunjukkan tingkat iman yang lebih tinggi dibandingkan yang hanya bangun tepat waktu. Ustadz Adi Hidayat menekankan bahwa mereka yang meningkatkan iman akan merasakan perubahan dalam jiwa, seperti rasa gelisah jika melewatkan ibadah sunnah. Hal ini menandakan hati yang mulai terpaut pada Allah. Untuk menjadi manusia bertakwa, langkah pertama adalah berniat dan berusaha sungguh-sungguh meningkatkan iman.